Di stasiun bawah tanah ini, hanya orang yang berdiri di lantai hijau yang bisa tetap hidup. Karena begitu seseorang meninggalkan zona hijau itu, maka akan diserang oleh para monster. Dari ratusan orang, hanya ada 50 zona hijau yang tersedia di sana. Sehingga orang-orang pun saling memperebutkan zona hijau itu. Hanya ada satu tempat yang tidak dimasuki siapapun, area itu dikuasai oleh para gangster. Siapapun yang menyusup akan ditembak. Sementara itu, segerombolan monster sudah muncul dan mulai memburu orang-orang di luar zona hijau. Jeritan terus bergema di stasiun itu. Dalam waktu singkat, kurang dari setengah orang berkurang akibat dibunuh monster itu. Setelah game usai, sang penyelenggara game muncul dan membuat game semakin berbahaya. Di ronde kedua, hanya akan ada satu zona hijau yang tersedia. Artinya, hanya satu orang yang akan selamat. Mendengar itu, semua orang pun menjadi frustasi. Tiba-tiba zona hijau itu muncul tepat di bawah lantai sang ketua geng. Semua orang pun tak berani merebut zona hijau itu karena takut ditembak. Di saat yang sama, seorang pria menawarkan jumlah uang yang besar untuk membeli satu-satunya zona hijau itu. Namun ketika ia mendapatkannya, ia sendiri justru menghancurkan zona hijau terakhir itu. Semua orang pun mencoba menghentikannya, tetapi saat itu, zona hijau sudah benar-benar hilang. Sekarang sudah tak ada lagi tempat aman bagi siapapun, dan itulah rencana aslinya. Ia percaya, jika masih ada zona hijau di tempat itu, maka orang-orang akan saling memperebutkannya. Tetapi, jika tidak ada zona hijau, maka mereka akan bersatu dan menghadapi serangan monster bersama. Saat monster di ronde kedua muncul, semua orang pun bekerja sama saling melindungi satu sama lain. Berkat kekompakan dan kerja sama tim, akhirnya mereka bisa mengalahkan monster itu, dan semua orang pun berhasil selamat.